Sukses menjadi salah satu YouTuber yang berpenghasilan tinggi di Indonesia, Baim Wong tak mau jumawa. Ia malah ketakutan dan seolah terbebani oleh prestasi yang diraihnya. Terlebih, dari sejuta umat Aagim mengingatkan bahwa Baim ia tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan kesuksesan. Setelah meraup miliaran rupiah per bulan, Baim diminta Aagim untuk menyiapkan kain kafan. Mengapa di puncak popularitas Baim malah ingat kematian? Adakah pengalaman spiritual yang menjadi titik balik hidup Baim sehingga ia mengingat dosa-dosanya di masa lalu? Apa kata sejumlah selebriti tentang eksistensi Baim sebagai YouTuber? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas metamorfosa Baim Wong sebelum dan sesudah jadi YouTuber terkaya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Siapa yang tak kenal Baim Wong? Dulu pesinetron pria papan atas. Sekarang popularitasnya semakin membumbung setelah menjadi YouTuber terkaya se-Indonesia. Menurut socialblade.com, situs resmi yang memonetize penghasilan YouTuber sedunia, konten Baim lebih banyak mendulang penonton dan jam tayang dibandingkan konten YouTuber lain di Indonesia. Meski jumlah subscriber Baim lebih sedikit dari jumlah subscriber yang diraih Atta Halilintar, Ria Ricis, dan Raffi Ahmad, Baim lebih banyak mendulang penghasilan. Setidaknya dari 8 video yang dirilis per bulan, pemilik nama asli Muhammad Ibrahim itu bisa meraup miliaran rupiah. Diem-diem tapi MM-an subscribersnya. Nggak beres nih guys. Jujur. Penghasilan terendah di YouTube, terendah. Yang pertama kali banget lo dapetin berapa? Terendah. Berapa? Nah, itu terendah itu pasti awal-awal ya? Awal tuh 6 6 juta. Yang tertinggi ini lagi ya, Baim gak riak tapi gue yang nanya. Yang tertinggi pernah ngehit sampai berapa ini? Siapa tahu ini nggak usah detail. Siapa tahu bisa jadi pacuan buat yang lain, ya kan? Di atas 1M. Oh, lo ngangguk 1M. Jangan. Paula ngasih kode aja. Oke, gini. Pokoknya jangan sebutin harganya deh. Banda. Dapat rumah udah. Mobil udah dong, Im? Mobil udah. Astaga, luar biasa. Alhamdulillah. Tuh guys, ya kan? Kerasnya dia sih Luar biasa ya, setia dengan berkat yang kecil ditambah-tambahkan sama Tuhan berkat yang besar, luar biasa. Sampai sekarang sudah seperti ini rumahnya, kerajaannya, luar biasa. Kita di keluarganya juga lumayan kaget sih gitu loh, nggak nyangka yang tadinya cuma jail-jail aja kan jadi YouTuber gitu kan, iseng, terus tahu-tahu ada proses kesananya gitu ya. Alhamdulillah sih, kita juga saling mengingatkan ya sebagai keluarga, kalau kita sudah di atas baik-baiklah kita gitu, kayak ilmu padi aja gitu, kalau semakin tinggi itu kita semakin merunduk.
kurang 12. Nggak nyampe 2 tahun, tapi pegawai lo sudah hampir 20 orang nih berarti ya. Tapi di tengah kebahagiaan dan gemuruh puja-puji, ada ruang kosong di hati Baim yang membuatnya sering ketakutan. Harta dan popularitas memang belum tentu mendatangkan kebahagiaan hakiki seperti yang dialami Baim. Lalu apa yang ditakutkan oleh ayah satu anak ini? Kepada Dai Kondang Abdullah Gimnastiar alias AA Game, Baim mengurai curahan hatinya. Saya itu terkadang kepikiran, terkadang saya dengan sebanyak itu subscriber sama follower, kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin apa aja ya, maksudnya saya ya, dengan membuat isu, membuat heboh. Tapi ketika kita tahu nilai agamanya, sebenarnya itu paling berat sih. Gimana caranya kita dengan semua banyak itu, kita bisa memperlihatkan atau mencontohkan suatu hal yang saya bilang, kita karena bisa membuat berita, itu paling bahaya sebenarnya. Kita bisa membuat berita dari orang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Dan itu terkadang kalau disalahgunain sama orang itu malah jadi suatu hal powerful buat dia. Gue power nih, gue bisa ngelakuin apa aja. Tapi sebenarnya kalau saya tuh takut. Dengan setiap saya posting, saya selalu hati-hati supaya apa yang saya keluar tuh saya mau jadi manfaat. Bukan jadi istilahnya jadi, karena gini aja, 13, mendingan saya punya 1000 follower. Berarti dosanya cuma 1000, kok 13,8 juta kan dosanya 3,15. Iya benar, itu harus diingat tuh. Dosanya gimana mikulnya ya. Ya, Baim takut jadi sombong. Kadangkala hatinya juga gamang. Keinginan untuk menginspirasi orang lewat konten prank sosial acap kali dihadapkan pada rasa takut menjadi ria. Kalau untuk aksi sosialnya, sosial projectnya dia itu memang itu kita juga cukup surprise ya, karena dari awal kan dari Baimnya sendiri itu juga semuanya spontan gitu loh. Kok tahu-tahu jadi something yang bagus banget gitu loh dibagi ke orang. Alih-alih ingin berkarya, mencari rezeki sekaligus beramal, Baim takut yang didapat bukan pahala, melainkan dosa karena hatinya tergelincir untuk memamerkan kebaikan yang sudah dilakukannya. Ketika awal saya mau buat YouTube ya, saya waktu itu mau bangun rumah buat orang, dan tiba-tiba saya kepikiran, aduh, kalau misalkan gua post nanti pahalanya nggak ada lagi, yang ada ria. Nah setelah itu saya nggak post lah itu untuk bangun rumah untuk orang itu. Dan tapi setelah itu ada kejadian lagi yang mungkin saya bisa bilang membantu orang. Akhirnya saya coba untuk post dan akhirnya pujian itu ada lah ya. Pujian ada, kayaknya ini bisa ini ya, maksudnya bisa istilahnya mengubah kayak mencontohkan suatu hal yang baik kali ya sama orangnya ya. Saya kadang-kadang masih sampai sekarang tuh tanyakan ya, saya takut sebenarnya saya nggak dapat apa-apa sebenarnya dari hati kecil saya. Kalau orang itu sudah dikenal melakukan satu kebaikan, itu akan ditiru, itu niatnya agar menginspirasi orang, agar orang juga melakukan kebaikan yang sama, itu boleh. Tapi ada catatannya nih, catatannya kita berbuat baiknya tidak hanya yang diposting. Ya. Jadi kalau kita nolong orang, kita posting, tapi yang tidak diposting lebih banyak lagi kita nolong orang. Yang repot itu yang nolongnya cuma yang diposting aja. Berarti ini kita ngarep-ngarep nih orang lain suka muji. Nah, kemudian kalau kita baca komen dan kita baca pujian tuh senang, nagih gitu. Padahal itu kan tidak penting pujian itu. Yang penting kan kita lebih banyak beramal, ya kan? Nah, giliran ada yang komen negatif, sakit hati. Nah, berarti memang kita nyari pujian. Setelah mendengar penjelasan AA Game, hati Baim kembali gamang. Pasalnya, hampir semua video prank sosial yang dibesutnya dirilis ke situs video berbagi. Artinya, nyaris tak ada video prank sosial yang menjadi koleksi pribadi. Dalam arti tak jadi dirilis karena khawatir menjurus ria. Namun bukankah banyak kebaikan di luar konten YouTube yang bisa dilakukan oleh Baim? Jadi kalau yang diposting 1 juta misalkan ya, yang sembunyi-sembunyi 10 juta lah gitulah. Jadi kalaupun yang diposting ini gagal, kita masih punya yang lainnya. Nah yang repot itu yang diposting 10 juta, tapi yang nggak diposting 1000. Nah inilah ciri-ciri. Nah,
Jadi karena udah kadung sekarang dikenal orang, takdir Allah begitu kan, kita dikenal orang itu bukan karena kehebatan kita. Kita dikenal orang itu karena takdir Allah yang menguji kita dengan terkenal, dan karena Allah menutupin aib, jelek, kekurangan, kesalahan kita, ya kan? Iya betul. Apapun stigma yang didapatnya, Baim telah berhasil menginspirasi dan mengajak orang untuk beramal lewat konten prank sosial. Namun mengapa hati Baim masih tak tenang? Adakah dosa masa lalu yang membuatnya merasa kecil di hadapan Sang Pencipta? Jadi kalau ingat mati itu saya, jadi setiap hari itu kalau misalkan saya besok mati itu pasti dengan adanya saya sekarang, dosa saya sekarang, pasti saya masuk neraka nih. Aduh udah deh, saya minta ampun dulu deh, sholatnya bisa kadang-kadang lama, makanya kadang-kadang kalau sholat mau cepet-cepet juga udah mikiran, itu orang-orang yang dikubur itu dia benar-benar mau balik lagi loh, cuman mungkin dengan satu waktu ini aja, sedangkan kita dikasih sholat waktu ini, masa kita mau cepet-cepet gitu ya, saya bilang. Akhirnya saya dengan sendirinya saya sujudnya lamain, bacainnya juga lamain, jadi saya selalu membalikan ke, karena memang ya banyak sekali teman-teman saya yang meninggalnya mendadak, dan pasti ketika di bawah itu pasti dia bilang, karena sebenarnya yang diwajibkan itu sebenarnya kalau kita mikir itu ringan banget, apa yang disuruh gitu loh, cuma 5 menit 10 menit, tapi terkadang dengan dunia jadi kayak berat, padahal sih ringan banget. Baim itu karakternya berwarna banget ya. Dia itu orangnya emang dulunya bangor banget, bandel banget dari kecil, super jahil, terus udah gitu ya bandel ya, tapi bandel ini ya, bandel anak laki gitu loh. Lagi sibuk cari rumah baru, Baim Wong justru diingatkan Aagim untuk membeli kain kafan. Lantas manakah yang Baim beli lebih dulu? Rumah untuk menambah kenikmatan dunia atau selembar kain yang akan dibawanya ke akhirat? Sebagai kreator konten YouTube, bisa dibilang Baim pionir dalam meracik video prank. Baim berhasil menggali sisi humanis masyarakat marginal yang acap kali terlupakan. Video prank sosial ala Baim pun sering ditiru oleh YouTuber lainnya. Lalu benarkah Baim getol membuat prank sosial karena pernah terlilit utang miliaran rupiah? Benarkah sekarang Baim ingin lebih fokus membuat konten religi? Kan dari dulu emang aku kan kepengen, inget nggak? Dari dulu pas kita nggak awal-awal aku udah bilang kalau kita bisa pindah rumah, aku pengen pindah rumah, aku nggak mau di situ. Rumah baru yang sesuai pilihan Paula memang belum didapat Baim. Di saat yang bersamaan ada hal yang lebih penting untuk dibeli Baim, yaitu kain kafan. Gara-gara curhat tentang kegelisahan hatinya pada Aagim, dai kondang itu menyarankan Baim untuk menyiapkan kain kafan. Karena hanya selembar kain itulah yang akan dibawa manusia ke liang kubur, bukan emas permata maupun mobil mewah. Saya dulu bandel banget, dan memang ternyata ketika saya harus berubah, tidak dengan orang lain, harus dari diri sendiri. Walaupun mau orang tua ngomong apa sama saya, ceramah sama saya berapa jam pun, saya tidak angkuh sama sekali. Ketika saya membaca buku, barulah saya sadar ketika dibilang tujuan hidup itu adalah ketika semuanya itu adalah titipan anak, titipan harta ibu orang tua, yang ada cuma kita sama amal ibadah. Nah di situ saya langsung takut langsung mati. Saya setiap hari mikiran besok saya mati aja pokoknya. Udah punya kain kafan belum? Kain kafan belum. Nah udah, sekarang diukur ya, habis ini cari yang ahlinya, ukur kain kafannya, lalu siapin semua perlengkapannya,
bungkus yang bagus, simpen di lemari. Kalau perlu batu nisannya juga ya, batu nisan kita beli, kasih nama, nggak usah dikasih tanggal, nanti horor ya. Nah itu lumayan itu ya untuk membuat kita, oh cuman ini nih nanti yang saya bawa pulang. Ya, kain kafan seolah mengingatkan Baim maupun umat muslim pada umumnya bahwa ciri-ciri orang yang cerdas bukanlah orang yang memiliki gelar akademik segudang atau kepiawaiannya dalam mencari uang. Orang yang cerdas adalah mereka yang sudah mempersiapkan kematian dan kehidupan setelah mati. Ini cerita nih ya, mumpung nyebut mati ya. Jadi memang, tapi ini bukan niat menggelincirkan hati ya. Ciri orang yang cerdas atau disebut akyas. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang cerdas, jangan lihat IQ-nya, jangan lihat gelarnya, tapi orang cerdas itu cirinya dua. Satu, banyak ingat mati, dan yang kedua, sibuk mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Lalu bagaimana tanggapan keluarga dan sang sahabat tentang persiapan Baim menghadapi kematian? Benarkah mereka merasa risih dan takut karena Baim seolah terlalu cepat membicarakan masalah ajal? Semua orang pasti takut mati. Semuanya juga akan mati. Kita hidup untuk mati. Ya semua orang suruh beli kain kafan pasti untuk mempersiapkan mati. Kita diajarkan sih di dalam agama kan, kalau hidup itu katanya untuk mati. Jadi ya mengingat kematian itu adalah hal yang amat hakiki sih kita sebagai umat manusia ya gitu. Apalagi kan kita kan di dunia ini kan ya istilahnya ke jenjang berikutnya gitu. Ya jenjang berikutnya yaitu ke alam abadi gitu. Dia ngebahas juga bahwa apa yang dia punya sekarang itu tuh semua tuh nggak dibawa ketika kita mati gitu kan. Semua ya lepas, makanya intinya harus bisa berbagi sama sesama gitu. Yang kita salutin itu adalah dia itu kan salah satu, malah peringkat 1 ya sekarang, YouTubers kaya gitu kan, dengan penghasilan tertinggi gitu. Cuma kalau kita lihat konten-kontennya itu kan banyak konten yang benar-benar menginspirasi banget gitu. Kayak waktu itu kita nonton dia tiba-tiba ke suatu tempat gitu, terus orang itu si yang dikasihnya pun juga orangnya jujur banget gitu kan, terus dia sampai kayaknya yang dikasih pun juga nggak tahu siapa itu Baim Wong gitu kan, jadi real banget gitu. Memang orangnya peduli sama sesama, baik gitu. Emang dia sengaja nggak menunjukkan kayak anak masjid gitu, enggak, tapi dia dilakukan itu benar-benar adab, akhlak segala macam luar biasa, keren orangnya. Dan dia orangnya suka membantu gitu yang pasti. Dan misalnya gini, Im bisa ikutan ini nggak? Oke gitu, oke aja pokoknya langsung. Dianya orangnya tuh kooperatif, santai gitu. Jadi emang orangnya dari zaman waktu itu kita pernah syuting nggak salah. Saya jadi antagonis malah dulu, dia jadi protagonis. Banyak ngobrol sebenarnya dulu, bahkan dia tuh lebih yang ngajarin saya agama, salah satunya dia tuh waktu di tempat syuting. Sejak bulan Ramadan lalu, Baim Wong memang sudah berjanji untuk mempertebal iman dan ibadahnya. Kabarnya Baim siap berhijrah mengikuti jejak rekan-rekannya seperti Dude Herlino, Teguh Wisnu, dan Dimas Seto. Kalau perjalanan hidup seseorang itu kan macam-macam ya, dari yang modelnya ngaco banget sampai bener banget gitu kan. Mungkin pada saat sekarang Baim sudah mengalami tahap di mana dia udah sampai tahap dewasa yang yang harusnya dia lakukan gitu loh di umur dia sekarang. Saya rasa kalau memang dia benar-benar mau hijrah ya memang lebih baik gitu loh, kan arahnya ke arah yang
Niat Baim untuk berhijrah disambut antusias oleh Paula, sang istri. Benarkah selama Baim belum berhijrah, Paula masih khawatir Baim menduakan cintanya? Mengapa Paula masih suka cemburu pada mantan kekasih Baim? Sejak menikah dan punya anak, sosok Baim berubah drastis. Sempat dikenal sebagai pria yang suka menebar harapan palsu pada wanita, kini Baim menyesali perbuatannya. Tapi mengapa Paula Verhoeven, sang istri, masih suka cemburu pada mantan kekasih Baim? Benarkah Paula tak suka kehidupan rumah tangganya dijadikan konten YouTube oleh sang suami? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Separuh jalan pernah dilewati. Sejak menikah dengan Paula Verhoeven, sosok Baim Wong yang dulunya dikenal sebagai playboy kini berubah drastis. Ya, Baim dulu memang dikenal sebagai selebriti pria yang suka menebar pesona kepada sejumlah wanita. Sama seperti Raffi Ahmad, sang sahabat, Baim juga sempat dijuluki bad boy terkait reputasinya di kancah asmara. Sejumlah selebriti wanita setidaknya tercatat sebagai mantan kekasihnya. Dari Fonny Cornelia, Marshanda, Yasmin Wildblood, artis Malaysia Elvira Roy, DJ Lesti, sampai Feby Palwinta. Kabarnya Feby sempat menyiapkan acara pertunangan sebelum Baim memutuskan hubungan secara sepihak. Tak heran Baim sempat disebut suka menebar harapan palsu kepada sejumlah wanita. Bener, saya tuh kemarin juga pas sudah selesai puasa juga mikirnya, ya Allah, saya bilang, kok cuman gini aja ya, saya bilang seharusnya saya bisa tadarus ini, tiba-tiba bolong-bolong. Saya tuh kadang-kadang selesai puasa pas lebaran itu selalu nyesel. Saya bilang takutnya saya tuh nggak dihapusin dosanya yang kemarin, karena menurut saya itu bulan suci itu benar-benar, kenapa 12 bulan itu Allah cuma bilang 1 bulan suci, pasti ada sesuatunya dari bulan suci itu yang kita harus maksimalin. Tapi ketika saya tahu ketika maksimal kita akan dihapuskan segala dosanya. Nah takutnya saya kalau nggak maksimal tuh nggak dihapusin, dan saya terlalu banyak dosanya sih dari dulu sampai sekarang, makanya takut banget kalau udah bicara soal kematian. Apalagi kalau kita tadi aja saya hampir telat subuh lagi, kayak pikiran takut, bener, semua itu kayak ketakutan semuanya yang ada, bener. Kalau saya ya. Sempat terombang-ambing di lautan asmara, Baim akhirnya memutuskan menikahi Paula Verhoeven. Tapi setelah punya anak yang tampan dan lucu, aksi Baim di luar rumah acap kali membuat hati Paula ketar-ketir. Pasalnya, Baim seolah tak bisa menjaga jarak dengan mantan kekasihnya. Benarkah karena dibakar api cemburu, Paula suka membuka handphone Baim? Gigi, ini bukan mau-compare ya, tapi kan balik lagi, setiap rumah tangga itu punya resep berbeda-beda. Jadi cocok buat keluarga A, belum cocok buat keluarga B kan. Gigi memilih untuk tidak mau tahu passwordnya Raffi. Dia bilang untuk memproteksi hati. Again, setiap keluarga punya resep berbeda-beda ya guys. Oke. Kalau Paula, lu tahu nggak passwordnya? Sama terbuka sih. Jadi lu bisa buka anytime? Bisa. Kalau aku suka ngecek, mungkin berapa bulan sekali gitu ya kan. Oh nggak tiap hari ya, Bo? Enggak lah, karena kan pusing ya, kerjaan semua pusing ada di dunia kan. Alhamdulillahnya gitu. Cuman maksudnya kalau Baim sih udah cuek sih, dia juga tahu yang, tapi kita dari awal pacaran emang terbuka itu sih. Jadi nggak ada tuh sama sekali yang ibaratnya kalau kenal sama cewek ganti nama cowok. Nah, kita sama-sama tahu, cuman kalau cewek tadinya awalnya cuek-cuek aja gitu, tapi kan ada yang bilang sekali-sekali boleh lah shock terapi, dilihat sidak gitu ya, gitu sekali-sekali. Jadi lu sekali-kali ngecek-ngecek juga? Iyalah, harus dong dicek. Bener, trust tapi jangan 100%. Iya, trust tapi tetap harus dijaga juga gitu. Kalau bilang ke istrinya sih, kalau ke Paula ya kita ngobrol sih, suka kasih tahu. Mana lagi kan kalau udah menikah itu kan lain ya dengan masa-masa pendekatan dahulu kan. Jadi emang semuanya benar-benar berbeda gitu loh. Ya banyak bilangin juga ke Paulanya gitu kan. Mengingat karakter Baim itu kan benar-benar unik ya.
Benar-benar unik. Yang penting kan kalau dalam pernikahan itu pasti proses adaptasinya, menyesuaikan diri satu sama lain, ya menerima kekurangan dan kelebihannya lah basically gitu kan. Kalau suami istri kayak gitu aja. Kata pujangga, bangun cinta itu. Tak hanya soal wanita, Paula dan Baim sering cekcok karena masalah anak maupun pekerjaan. Paula yang bukan berasal dari keluarga selebriti, tak biasa dengan gimmick dan kebiasaan Baim mengeksplor kehidupan rumah tangga untuk mempermanis konten YouTube-nya. Paula kan enggak background-nya kan bukan dari keartisan. Lu kan model kan, Bo. Lu nyaman nggak awal-awal masuk? Pastilah. Kayak kalau kita kayak dikupas tuntas gitu. Yes, benar. Apa semuanya jadi konten gitu. Tapi kan balik lagi kan banyak juga sekarang aku ngobrol masih Gigi juga kan. Iya. Gigi, lu berguru ya? Sih? Berguru lah. Karena kan dia kan juga orangnya kayaknya juga nggak terlalu gimana kan, agak tertutup juga kan. Terus gimana menghadapinya? Terus dia bilang ya gimana ya Paul, gue udah mulai menerima itu karena juga ini kan ada mendatangkan rezeki buat kita. Jadi ya udah kita bersyukur aja gitu ya. Mungkin sekarang udah bisa memilah-milah mana yang nggak harus dikontenin dan dikontenin. Mungkin awalnya memang pasti begitu, tapi kan kalau buat aku sendiri yang aku bukan di dunia entertainment yang artis itu kan kaget kan. Benar-benar. Dulu Boleh tahu nggak protes. apa sih boundariesnya kalau Paula bilang ini nggak boleh dikontenin? Awalnya tuh kayak kamar misalnya, itu kayak nggak demen banget tuh misalnya kamar itu gue gitu juga kan. awal gitu ya kan, asik kan. Akhirnya mulai kebuka pelan-pelan. Terus anak gitu kan kayak anak, tapi kan memang sebenarnya memang udah kayak dari price we have to pay gitu memang harusnya kita bayar gitu. Tapi ya akhirnya kita berpikir positif aja. Kalau kita mikirin negatif, kita kan draining ke situ jadi nggak bagus kan. Jadi akhirnya itulah bersyukur aja memang ini jalannya, which is juga positif, kenapa enggak. Hasilkan berkah buat orang, lu bisa punya hampir 20 pegawai, artinya kan banyak orang yang ibaratnya bisa makan, menghasilkan uang buat keluarga mereka dari Pau juga kan. Gila Pau. Kini di usianya yang ke-39 tahun, Baim ingin mereformasi hidupnya. Baim berharap dirinya bisa mantap berhijrah setidaknya di usia 40 seperti anjuran Rasulullah. Gini ya, kalau mau mendakwahi orang, syarat yang pertama mendakwahi diri sendiri. Karena perbedaan antara perkataan, perbuatan, dan hati, kita ngomong bagus, tapi kelakuan nggak bagus, hati nggak bagus, itu mentah tuh jadinya. Tetapi kalau kita sudah klik perkataan, hati, sikap itu bareng, itu menjadi powerful. Orang yang melihat, mendengar kita tuh jadi bulat hatinya merasakannya. Nah, jadi membanyak memberi nasihat yang baik, tapi kalau hatinya nggak pakai kasih sayang baik, itu kerasa juga. Oh, ini cuma ngomong nih. Sabar kamu, sabar. Nah, innallaha ma'as-sabirin. Memang dalil keluar, Allah mencintai orang sabar, tapi ngomongnya sambil tidak sabar. Tapi itu tidak cukup. Memberi contoh itu sudah sangat bagus, tapi harus ada ilmunya juga, ya. Lantas, apa nasihat A'agim untuk Baim agar bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik? Tanya Kiano dulu, Kiano, gimana? Tiger Wong. Kiano lagi di atas, terus juga kalau saya kan perkawinannya masih baru berapa setahun, masih agak-agak berantem Kang sama istri, pusing. Kemarin itu benar-benar masih berantem kecil, dan sekarang lagi agak-agak diem. Oh, kadang-kadang lagi di atas Kang. Oh gitu ya, memang cara meningkatkan kualitas seorang kepala keluarga adalah dengan masalah. Jadi masalah itu tidak bahaya, yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Nah, makanya penting sekali belajar agama, karena ngerti kita bagaimana. Kalau enggak ya rumah tangga bagian capeknya aja, kalau bagian di YouTube bagian bagus-bagusnya, bagian stresnya mah jarang ke film ya. Kalau buat Paula, resep kamu bisa menikah sampai sama Baim sampai sekarang langgeng itu apa sih? Kalau Gigi kan dia memilih untuk ya ibaratnya percaya sama Raffi walaupun dia denger macem-macem di luar.
Apa ya? Kalau aku ya itu maksudnya trust itu udah pasti fondasi ya. Cuman buat aku tuh yang paling utama adalah agama sih. Agama right, karena betul. Mungkin dengan adanya agama itu otomatis agama apapun itu ya maksudnya itu orang tuh akan mengontrol ya Kak. Jadi kalau misalnya udah lewat jalur nih jadi tahu gimana untuk balik ke tracknya. Jadi menurut aku dengan melihat dia takut akan Tuhan, agama otomatis akan selalu di-remind terus kan. Jadi mau apapun itu dari segi perempuan kayak uang pun juga sebenarnya bisa dibilang godaan juga gitu. Popularitas pun bisa jadi godaan, benar. Jadi sebenarnya lebih ke iman sih. Buat Baim dan Paula sukses terus, seneng lihat kalian sekarang gitu ya. Baik-baik selalu menjadi suami istri, menjadi ayah dan ibu yang baik buat Kiano. Terus tetap rendah diri, terus udah gitu tetap menjalankan apa yang harus dijalankan oleh ajaran agama, itu aja. Pintu taubatmu entahkah. Tiga langkah mudah menjadi the next Indonesian Idol. Pertama, rekam video perkenalan dan menyanyi terbaik kamu. Kedua, sign in youtube.id lalu klik tombol join. Ketiga, upload video kamu di kanal online audition YouTube dengan format berikut. Untuk info selengkapnya, cek Instagram Indonesian Idol.